Nah, malam ini kita lihat satu model lagi ya dari sistem. Jadi Bapak Ibu udah belajar pemodelan sistem itu ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan impulse response. Sehingga dengan impulse response bisa menghitung output dengan cara konvolusi sistem dengan inputnya ya. Lalu cara kedua, Bapak Ibu belajar dengan persamaan diferensial ya, baik di kelas ini maupun di kelas yang lain yang khusus tentang persamaan diferensial sih sebenarnya juga ada ya. Nah, di malam ini kita belajar dua cara lagi ya pemodelan sistem. Yang pertama dengan blok diagram, lalu yang kedua itu dengan state variable ya. Nah, yang dengan blok diagram ini cukup sederhana ya. Idenya adalah kalau saya punya persamaan difference atau persamaan diferensial, ya, saya selalu bisa breakdown persamaan itu ke dalam bentuk-bentuk proses di blok diagram yang sederhana ya. Misalnya kalau ada tanda seperti ini perkalian dengan koefisien tertentu, ada tanda seperti ini sigma berarti penjumlahan gitu ya. Kalau ada tanda seperti ini integral, tanda seperti ini untuk yang diskrit S ini shifter. Ya, jadi digeser. Eh, Keluaran dari shifter adalah kalau inputnya xn, outputnya xn minus 1. Kalau keluaran dari integral, kalau inputnya xt, keluarannya integral x tau d tau gitu ya, diintegrasi gitu ya. Jadi sesederhana itu. Terus kita bisa menulis persamaan difference atau persamaan diferensial ya. Tapi di sini Haikin itu mulai dengan persamaan difference karena persamaan difference lebih gampang dipahami gitu ya. Jadi gambar yang ini misalnya ya sistemnya ini itu memperlihatkan kalau ada xn masuk terus lewat ke shifter gitu ya. Maka titik di sebelah sini ini habis lewat shifting satu ini ke delay jadi xn minus 1. Kalau kena delay dua kali ya, satu kali terus dua kali ini xn minus 2. Yang yn juga gitu ya, kalau dilewatin ke shifter ini yn minus 1, ini yn minus 2. Nah, terus kalau kita kenakan seperangkat operasi ya, misalnya dikalikan B0, terus ini xn min 1 dikali B1, xn min 2 dikali B2 gitu ya. Lalu yn min 1 dikali minus A1, yn min 2 dikali minus A2, kita bisa pasang buat persamaan seperti ini ya. Dan persamaan seperti ini adalah persamaan difference gitu ya. Dan persamaannya ini ya, misalnya ini B0 kali xn, ini kan tergambar di sini ya, B0 kali xn ya. Lalu ini B1 kali xn minus 1 tambah B2 kali xn minus 2 ya. Lalu yn sama dengan ini B0 B1 B2 kali xn minus 1 xn minus 2 ditambah feedbacknya yang dari yn ya. Jadi ditambah A1 yn minus 1 ini ya. Terus A2 yn-2 ini ya. Tapi Bapak Ibu lihat ya, koefisiennya yang ini tuh A1 ini positif, di sini negatif nih. Kenapa? Karena harusnya yn ini ditulis persamaannya yn sama dengan yang A1 A2 ini pindah ke sebelah kanan. Jadi kalau dipindah ke sebelah kanan jadi minus A1 yn minus 1 ya. Jadi benar nih koefisiennya minus A1 karena menulis persamaannya biasanya adalah yn sama dengan apa bla 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 yang lain. Gitu. Jadi bagiannya ini dan ini kalau ditulis ke sebelah kanan ini tanda A1-nya jadi senada nih sama-sama minus ya, baik di persamaan maupun di blok diagramnya. Ya. Nah, ini blok diagram yang semacam ini berarti merepresentasikan persamaan difference seperti ini ya. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa ini kan persamaan order 2 ya, persamaan difference ya. Cuman di sini kita punya memorinya ada 4 nih. Jadi shifter ini tuh memori ya sebenarnya. Karena dia menyimpan nilai terus menggeser gitu ya. Nah, untuk satu persamaan order 2 punya memori 4 berarti boros ya. Harusnya persamaan order 2 punya memori 2 aja. Ya, nah, sehingga sebenarnya ada bentuk blok diagram yang lain merepresentasikan hal yang sama ya. Itu bisa seperti ini ya. Nah, tadi ya Bapak Ibu perhatikan bahwa B0, B1, B2 ini temannya XN sebenarnya. Jadi B0 kali XN, B1 kali XN min 1, B2 kali XN min 2. Jadi ada di sebelah sini, di sebelah kiri sebenarnya. Tapi sekarang pindah ke sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau sistemnya linier, maka perkalian penjumlahan itu saya mau lakukan di depan atau di belakang sama aja hasilnya. Itu kan linearitas itu kan kehebatannya itu tuh superposisi dan homogenitas itu jalan.
ya. Sehingga operasi yang di gambar yang atas itu ya, yang ini saya bisa lipat nih. Jadi B0, B1, B2-nya saya pindahin ke sebelah sini ya. Sedangkan minus A1, minus A2-nya saya pindahin ke kiri. Sehingga shifter yang ini berhimpit dengan shifter yang ini. Dan shifter yang sebelah kanan bawah ini berhimpit dengan yang kiri bawah ya. Dengan demikian shifternya itu karena berhimpit bisa saya pakai bersama begitu untuk jalur sinyal tersebut. Sehingga dari 4 buah memori saya bisa tinggal 2 doang. Ya jadi sifat apa direct form 2 itu lebih hemat eh, ini ya, lebih hemat memorinya sehingga secara hardware bentuk direct form 2 ini lebih menyenangkan ya. Padahal persamaan matematikanya sama persamaan diferensial tadi itu. Ya karena secara linearitas bisa dipindahin sih. Perkalian penjumlahan itu dilakukan duluan atau dilakukan belakangan sama aja ya. Nah, dengan memodelkan sistem itu menjadi blok diagram ya, menerjemahkan menjadi rangkaian fisik itu jadi lebih cepat. Kenapa? Karena ya ini simply shift register gitu atau memori ini. Ini juga gitu. Jadi saya tinggal bikin rangkaiannya terus pasang shift register 2 biji, saya udah punya persamaan difference-nya itu sebagai sistemnya. Jadi daripada lihat matematika, kalau udah jadi blok diagram mau dibikin barangnya itu jauh lebih gampang lompatannya. Ya. Nah kalau saya punyanya persamaan diferensial kontinu ya, itu agak lebih tricky sedikit. Karena persamaan diferensial ya, dia blok diagramnya komponennya adalah integrator. Padahal kan persamaannya diferensiasi. Ya, jadi kita harus menerjemahkan dari persamaan diferensial ke dalam persamaan integrasi gitu karena blok diagramnya itu integral adanya ya. Nah, tapi itu juga nggak begitu sulit ya. Jadi misalnya ya, saya kasih lihat contohnya lah ya. Eh, yang ini ya, problem 2.25 ya. Jadi persamaan diferensialnya ini ya d kuadrat yt per dt kuadrat tambah 3yt sama dengan dxt per dt tambah 2 d kuadrat xt per dt kuadrat ya. Jadi ini persamaan order 2 juga karena diferensial yang paling tinggi ordernya 2 ya. Sehingga kita bisa menebak kalau dia dibentuk jadi blok diagram, mestinya paling dikit dia punya 2 blok yang melakukan integrasi itu ya. Nah ini jadi ada 2 nih, 2 integral ini karena persamaannya order 2 ya. Dan ini ditulisnya langsung dalam bentuk direct form 2. Kalau direct form 1 integralnya di sebelah sini sama di sebelah sini ya jalurnya lebih boros ya. Ini udah di switch gitu jadi dia nempel di tengah itu integralnya ini direct form 2 nih. Nah, terus Bapak-bapak bisa perhatikan ya koefisiennya ya dari persamaan diferensial kita ya. Ini ya. Misalnya 2 dikali XT. Ini kan sebenarnya eh, tadinya ada di sebelah kiri ya. Tapi ini ya apa Bapak Ibu bisa lihat juga ya. Sebenarnya kalau dari sini ke sini ya artinya di sebelah sini itu nilainya sudah diintegrasi sekali gitu ya sehingga penulisan Heikin ya kalau nggak mau nulis persamaan diferensialnya ya jadi persamaan integralnya bentuknya seperti ini nih ya jadi apa persamaan 2.56 ini ya Bapak Ibu lihat bentuknya YT sama dengan minus A1 Y terus dalam kurung 1T ya. Ini maksudnya adalah Y ini diintegral 1 kali. Ya, terus ini A0 Y dalam kurung 2T ini maksudnya Y-nya diintegral 2 kali gitu. Jadi ini sebagai lawannya diferensiasi 2 kali seperti ini ya. D kuadrat YT per DT kuadrat. Lawannya itu Y eh, indeks 2 T ya. Ini artinya integral 2 kali. Kalau ini artinya diferensial 2 kali. Ya kuadrat gitu ya. Haikin nggak pakai notasi integral lipat 2 gitu ya, yang integral 2 biji gitu. Karena kalau integral 2 biji itu kalau Bapak Ibu belajar kalkulus itu biasanya untuk integral terhadap 2 variabel ya, integral luas.
ya integral terhadap dx dy gitu misalnya. Nah, ini tapi integral pangkat 2 sebenarnya. Jadi beda tuh sama integral luas ya. Makanya notasinya Heikin kayak gini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa misalnya gambarnya yang di sebelah atas ini ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa YT kalau lewat integral, jadi Y diintegrasi sekali notasinya kayak gini. Terus lewat integral 2 kali, Y integral 2 kali notasinya kayak gini nih. Ada angka 2 di atasnya artinya integral 2 kali. Kalau blok diagram yang sebelah sini, yang X-nya juga gitu ya. XT lewat integral jadi X1T, lewat integral lagi X integral 2 kali X2T. Gitu ya. Nah ini direct form 1 yang sebelah kiri, lalu di sebelah kanan jadi direct form 2. Dilipat gitu ya, sehingga bagian B yang ada di sebelah kiri ini pindah ke kanan, terus bagian A yang di sebelah kanan ini pindah ke kiri. Ya. Nah sehingga kalau ngelihat notasinya seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa paham yang ini ya. Jadi yang ini tuh sebenarnya terjadinya adalah sebenarnya ini 2 dikali XT gitu ya. Lalu ini 1 dikali XT integral sekali. Lalu kalau yang ini tuh min 3 dikali YT integral 2 kali. Ya karena udah lewat integrasinya 2 kali. Terus kalau bagian sebelah kiri ini di dalam bentuk direct form 2 koneknya ke YT. Sehingga di persamaannya ya kita lihat 3 ini munculnya di YT karena setelah diintegral 2 kali, kalau persamaannya order 2 kita diferensialkan 2 kali ya itu persamaannya masih sama tuh ya. Jadi dari integral 2 kali didiferensial 2 kali jadinya YT. Kalau yang ini kan 1 ya sebenarnya di sini 1 kali YT. Tapi karena didiferensial 2 kali jadi dia jadi D kuadrat YT per DT kuadrat. Ya, jadi bentuk yang ini kalau mau dituliskan pertama kali harus dituliskan dalam bentuk integralnya dulu. Terus kalau kita mau dapetin persamaan diferensialnya, kita diferensialkan sebanyak orde dari blok diagramnya. Jadi kalau orde blok diagramnya ada 2, ini integratornya kita diferensial 2 kali. Terus kalau sampai di diferensial 2 kali, jadi yang tadinya YT kena diferensial 2 kali, jadinya D kuadrat YT per DT kuadrat. Terus yang tadinya kena integral 2 kali, di diferensial 2 kali, jadi polos, jadi YT. Nah yang XT ini kan yang sini nih, kena integralnya sekali. Ini kan di sebelah kanan, jadi koneknya ke XT ya. Nah tapi karena dia diintegral sekali, terus kena diferensial 2 kali, dia sisa diferensial sekali jadinya. Jadi dxt per dt. Ya. Terus koefisiennya ini 2 ini karena tadinya koneknya ke xt di diferensial 2 kali jadi d kuadrat xt per dt kuadrat. Jadi dari gambar yang ini persamaan diferensialnya ini. Cuman Bapak Ibu harus latihan sih supaya ngelihat persamaan diferensial bisa gambar blok diagramnya atau kalau lihat blok diagramnya bisa nulis persamaan diferensialnya ya. Kalau bingung lihat lagi halaman yang ini di Heikin. Ini halaman berapa? 166 ya. Terus ditelusurin lagi gambarnya sama persamaan diferensialnya terus ditulis yang benar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ujian open book argumennya boleh gitu. Lihat Heikin halaman 166 persamaan diferensial yang seperti ini, blok diagramnya seperti ini gitu misalnya terus Bapak Ibu boleh menjawab apa persamaan diferensial atau blok diagram yang ada di soal dengan mengacu ke halaman ini dari Heikin gitu boleh. Ya, karena kan ujiannya open book ya. Asal waktu gambar blok diagramnya atau nulis persamaan diferensialnya benar aja gitu. Terus saya percaya aja bahwa itu karena ngelihat dari Heikin ini terus logikanya jalan gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu udah punya model lagi blok diagram. Tapi blok diagram itu sebenarnya mencerminkan persamaan diferensial atau persamaan difference. Dengan kata lain, kalau dikasih blok diagramnya, Bapak Ibu bisa nulis persamaan diferensialnya, terus bisa pecahin persamaan diferensialnya, terus bisa ditanya misalnya apakah sistem itu stabil atau enggak. Dan dari materi minggu lalu persamaan diferensial itu kalau stabilitasnya bisa dilihat dari persamaan karakteristiknya itu, R-nya itu perilakunya seperti apa ya. Nanti di apa soal-soal ujian tahun-tahun tertentu ada sih keluar soal-soal semacam itu. Terus Bapak Ibu bisa lihat lagi logikanya apa paham atau enggak. Ya. Oke,
Ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita lanjut dengan model satunya lagi? Kalau bingung nanti baca-baca Hikin lagi, lihat-lihat soal UTS tahun-tahun lalu ya supaya dapat logikanya ya. Tapi blok diagram itu basically cara pemodelan yang lain yang eh, setara dengan persamaan diferensial ya. Jadi dengan kata lain kalau lihat blok diagram sama juga lihat persamaan diferensial atau persamaan difference. Demikian juga kalau Bapak Ibu dilempar persamaan diferensial atau difference selalu bisa dialihkan ke blok diagram terus selalu bisa dibuat barangnya. Ya kalau ada integrator itu ya itu berarti di rangkaian listrik. Kalau bentuknya rangkaian listrik kita bisa pasang induktor atau kapasitor gitu ya. Kalau bentuknya apa? Struktur fisik itu bisa bentuknya pegas atau apa? Kalau itu jembatan berarti penyangga atau apa gitu ya. Jadi eh, dengan bergerak di matematika kita tuh nggak perlu tahu fisiknya apa. Terus kita bisa analisis stabilitas, analisis macam-macam hal ya. Barangnya bisa apa aja. Yang penting dari barang fisik itu kita bisa ekstraksi jadi persamaan matematikanya. Itulah apa powerfulnya kuliah sinyal sistem sih sebenarnya gitu. Ya. Engineer-nya bisa sistem apa aja sih yang ditinjau gitu, tapi kita bisa selalu analisis kalau matematika dan modelnya tersedia. Ya. Kalau ada pertanyaan saya disela aja ya atau angkat tangan ya. Kalau enggak ya berarti aman ya. Nah, kita lanjut dengan model yang terakhir ya di chapter 2 ini. Ini mungkin bagian yang paling sulit dipahami karena kadang-kadang nggak muncul di kuliah yang lain ya, kecuali mungkin rangkaian listrik atau kuliah yang terpaksa membahas sistem dengan lebih detail, kadang suka ada ini ya. Ini disebutnya chapternya ya, ini ya, 213 State Variable Descriptions of LTI System. Jadi modelnya namanya state variable. Kalau mendengar nama ini ya state variable berarti kita berurusan dengan model yang seperti ini. Nah, state variable itu mirip dengan blok diagram ya, tapi perbedaannya adalah kalau blok diagram atau persamaan diferensial ya, kita tuh cuman concernnya dengan Y dan XN-nya aja ya. Jadi antara output sama input sama logika koneksi sinyalnya sudah. Tapi untuk state variable, kita justru concern spesial ya terhadap jeroan sistemnya. Jadi kalau kita punya blok diagram seperti ini ya, direct form 2 gitu ya, maka kita mau tahu ya titik-titik yang di tengah sistem ini ya, ini sebenarnya berkelakuannya seperti apa. Jadi bukan cuma XN sama YN-nya, justru kita mau tahu jeroannya nih. Ya, dan secara umum kalau kita punya blok diagram order 2 ya, berarti kita punya dua titik yaitu di output shifternya ini ya, Q1 dan Q2N. Nah, pemodelan state variable itu berusaha men-tracking Q1N dan Q2N pada semua titik bagaimana dia menghasilkan Q1 dan Q2 pada N berikutnya. Sehingga kalau kita tahu kondisi Q1 dan Q2 pada titik waktu tertentu N atau T, kita selalu bisa menghitung pada saat N plus 1 atau T berikutnya kondisi jeroannya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi pemodelannya khusus untuk melihat sinyal yang ada di dalam sistem ini bergeraknya seperti apa. Ya. Lalu kalau kita persamaan blok diagramnya order 2 ya, kita punya Q1N, Q2N, tapi ada titik ini ya langsung bisa diturunkan nih dari Q1N. Karena kalau Q1N lewat ke shifter melawan arus, berarti di sebelah sini adalah Q1N plus 1. Ya. Lalu kita juga lihat di sini Q2N kalau lewat ke sini berarti Q2N plus 1 juga. Ya berarti Q1N sama dengan Q2N plus 1 sebenarnya ya dengan relasi yang semacam ini. Jadi ada persamaan yang kita bisa langsung tulis ya. Yaitu ini misalnya Q2N plus 1 adalah Q1N. Ya karena Q2N lewat ke shifter ini sekali sama dengan Q1N. Berarti padahal Q2N lewat ke shifter adalah Q2N plus 1. Ya, titik ini berarti sama dengan Q1N. Nah lalu kalau kita menelusuri blok diagramnya, kita bisa menulis persamaannya ini. Karena Q1N plus 1 yaitu titik ini adalah minus A1 Q1N ya. Jadi jalurnya ini minus A1 Q1N karena dijumlahkan ke situ ya. Minus A2 Q2N ya
jalur yang bawah ini minus A2 Q2N, terus tambah XN yang masuk dari sini inputnya. Jadi kita punya persamaan ini, lalu kita punya persamaan ini ya, dan dua persamaan ini ya menghubungkan antara Q1 dan Q2 pada saat titik N+1 kepada Q1 dan Q2 pada saat titik N. Ya. Nah, kita butuh 4 persamaan sih untuk bikin state variabelnya. Tapi kita udah dapat 2 nih dengan menelusuri relasi-relasi antara Q1, Q2N dan ke arah X ya. Terus 2 persamaan lagi kita dapatnya dari YN nih. Karena kita bisa tulis YN dalam bentuk Q1N+1, Q1N, dan Q2N juga. Ya. Caranya tinggal menelusuri blok diagram ini juga ya. Jadi kita dapat persamaannya ini, YN itu di output ya di sebelah kanan itu tadi sama dengan XN dari sebelah kiri. Tapi terus kita menelusuri blok diagramnya ya, yaitu minus A1 kali Q1N minus A2 Q2N tambah B1 Q1N ya. Kalau kita lihat B1 itu yang ini ya, B1 kali Q1N ditambah B2 kali Q2N ya. Jadi kita dapat persamaan yang ini nih. Ya, terus sudah ada 3 persamaan. Nah, persamaan yang bawah ini ya bisa kita atur ulang ya karena ini Q1N sama Q1N ini bisa disatukan ya terus nulisnya jadi gitu. Terus yang Q2N bisa kita rapihin ya. Jadi B2 minus A2 dikali Q2N tambah XN ya. Nah, jadi dari dua persamaan yang di atas antara Q1N+1 Q2N+1 di apa? Ditulis persamaannya terhadap Q1N dan Q2N, kita bisa bentuk matriks yang ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya matriks yang ini ya bunyinya adalah Q1 N+1 sama dengan minus A1 kali Q1N karena ini perkalian matriks minus A2 kali Q2N tambah XN. Ya, jadi persamaan yang sebelah atas dari perkalian matriks ini adalah persamaan yang ini. Ini tadi. Ya cuman ditulisnya dalam bentuk matriks karena koefisien A1 dikalinya Q1, koefisien A2 kali Q2. Terus kalau matriks kan perkaliannya itu tadi ya, ditranspos gitu ya. Jadi minus A1 sama minus A2-nya ditranspos gitu terus dikaliin sama Q1 sama Q2N terus dijumlahin. Ya. Lalu persamaannya ada YN-nya ini bisa ditulis seperti ini juga ya. YN terhadap Q1N, Q2N juga ya. Jadi sasaran kita ya adalah membentuk matriks perkalian matriks yang atas ini dan perkalian matriks yang bawah. Perkalian matriks yang atas ini terbentuknya dari Q1 Q2 N+1 terhadap Q1 N Q2N. Yang bawah ini terbentuknya dari YN terhadap Q1 N Q2N. Gitu ya. Jadi dua persamaan matriks ini sama-sama mengalihkan terhadap Q1 N Q2N. Lalu bisa menghasilkan Q1 Q2 pada saat N+1 dan menghasilkan YN. Ya, jadi dengan kata lain ya, kalau kita punya dua persamaan ini, 260 dan 261, kita sebenarnya tahu seluruh pergerakan sistem kita. Karena kalau saya dikasih tahu Q1N, Q2N posisinya di mana, saya selalu bisa menghitung pada saat N+1 seperti apa dan YN-nya seperti apa gitu ya. Sehingga state variable itu bilang matriks yang ini mendeskripsikan sistem kita nih, matriks A ini ya. Lalu matriks yang sebelah sini jadi B. Jadi yang kita cari itu state variable itu ada 4, yaitu A adalah matriks yang ini, bentuknya minus A1, minus A2, 1, 0 ya. Lalu matriks yang ini B, 1, 0. Terus matriks yang ini C, bentuknya seperti ini, matriks baris. Lalu yang D ini konstanta. Ya, jadi dengan 4 angka ini A, B, C, D, saya basically punya koefisien-koefisien ini yang menunjukkan pergerakan sistem itu di dalam bentuk jeroannya ya, karena dikalikan dengan Q1N Q2N dan Q1N Q2N itu kan jeroannya sistem ya, ada di tengah-tengah sini nih. Bukan cuma sekedar YN XN ini output terhadap input gitu. Sehingga dengan state variable itu, dengan saya tahu A, B, C, D ini, saya sebenarnya tahu pergerakan dalam dari sistem saya. Ya, itu idenya state variable sih. Ya.
Nah, misalnya ya, kegunaannya adalah saya nggak suka nih sistem saya bergeraknya ini A-nya, B-nya, koefisiennya kayak gini. Saya mau geser ya ke tempat lain supaya koefisiennya nggak ada di sini. Jeroan sistem saya Q1N, Q2N-nya mau trajektori pergerakannya berbeda gitu ya. Bisa tuh. Saya tinggal mendefinisikan transformasi sistem saya ya dalam bentuk matriks T ya. Di bawah sini ada pembahasannya ya. Ya, saya kasih lihat ini. 2.13.2 ya, transformations of the state. Ya, jadi kalau kita mau memindahkan ya sistem kita ke state yang lain, kita bisa mendefinisikan transformasi state kita dalam bentuk matriks T. Ya, jadi ada matriks T di mana titik Q kita itu ya, dan ini kalau Haikin nulisnya di bold ya, pakai tebal nih sebenarnya T ini bentuknya matriks, Q yang tebal ini bentuknya matriks juga gitu ya. Jadi matriks T dikali matriks Q ini, dan matriks Q itu adalah Q1, Q2, atau kalau persamaan blok diagramnya order 3 berarti ada Q1, Q2, Q3 ya. Dikali matriks T ini pindah ke Q aksen. Gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kalau Q-nya kita pindah dengan transformasi T, A, B, C, D-nya pindah kemana? Ya ini diturunkan nih sama Heikin ya, sehingga didapatkan ya, ini dihitung begitu ya, sehingga didapatkan persamaan ini nih. Ya jadi kalau saya punya matriks state variabelnya tadi A, B, C, D aslinya ya, terus saya transformasi ke titik yang baru dengan matriks T, maka state variabel yang baru itu disebutnya A aksen ya, bisa kita hitung dengan cara matriks T dikali matriks A dikali matriks T inverse nih. T minus 1 itu T inverse ya. Kita akan mendapatkan matriks A aksennya. Terus B aksen bisa kita hitung juga dari B yang lama dengan matriks transformasi T-nya. C aksen juga gitu ya. Cuman rumusnya beda ya. C kali T inverse. D aksennya sama dengan D yang awalnya karena ini cenderung konstanta gitu aja sih ya. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung state baru asal kita tahu matriks transformasi T-nya dari state variabel yang lama. Itu jadi dengan kata lain sistem tertentu itu kalau kita mau geser ya, kita transformasi ke titik jeroan Q yang lain itu bisa ya dengan sangat mudah kalau kita punya model sistemnya itu bentuknya state variable. Kalau kita pakai model-model yang lain kayak persamaan diferensial atau impulse response ya nggak ada cara untuk melakukan itu gitu ya. Kalau impulse response operasi sinyalnya cuma konvolusi itu ya yang menghasilkan output dari input kalau dikonvolusi sama sistem H-nya. Tapi dengan memodelkan lebih mendetail ya dengan blok diagram yang ditulis state variabelnya kita bisa melakukan operasi memindahkan jeroannya sistem kalau kita butuhkan gitu. Ya. Nah, jadi itu berbagai pola pemodelan sistem yang available ya dan abstraksi matematikanya sehingga kita bisa melakukan berbagai analisis terhadap sistem ya. Tinggal kebutuhannya kita aja, kita butuh analisis yang seperti apa ya. Biasanya kalau kita mau tahu stabilitas ya pakai impulse response bisa, pakai persamaan diferensial bisa, dan persamaan diferensial itu kan connect ke blok diagram, jadi bisa juga gitu ya. Mungkin analisis stabilitas itu yang paling basic kali ya. Kalau kita ingin punya sistem, kita pinginnya dia stabil gitu ya. Kalau dia kausal atau non kausal atau apa, ya itu urutan berikut lah. Ya nggak apa-apa kalau dia non kausal ya bisa kita buat asal sistemnya ada memori atau apa gitu ya. Tapi kalau nggak stabil, kita langsung punya masalah yang cukup serius biasanya ya kalau kita mau sistemnya stabil dari awal gitu. Ya. Jadi soal ujian juga tipikal seperti itu ya. Either dikasih blok diagramnya, ngitung persamaan diferensialnya, atau kebalikannya. Terus pertanyaan apakah sistemnya stabil atau enggak, itu juga basic ya. Tinggal Bapak Ibu dilempar eh, karakteristik sistemnya dalam bentuk apa ya. Kalau impulse response, berarti kalau di sigma atau di integral dari minus tahingga sampai tahingga harus terbatas, baru dia stabil. Kalau dalam bentuk-bentuk lain ada syarat stabilitasnya tersendiri yang harus dilihat ya. Jadi itu sih yang perlu ada di apa kepala dan agak otomatis mikirnya kalau pas lagi ujian itu tuh supaya nggak panik. Ya,
materi kita untuk ujian sampai di situ ya. Chapter 1, chapter 2 Haikin doang. Jadi cuma 2 chapter ya. Tapi soal open book variasinya bisa sangat tinggi ya, bisa banyak sekali. Yang penting Bapak Ibu memahami cara menghitung konvolusi, cara pemodelan itu, paling tidak esensinya ya, detailnya nanti pas lagi ujian tetap masih bisa buka Haikin dan lihat dan nyontoh cara pemecahannya ya. Tapi paling nggak arah pemecahannya kemana harus agak tahu tuh, kalau kalau panik pas ujian terus berusaha belajarnya pada saat itu waktunya jadi mepet ya. Jadi tidak dianjurkan belajarnya sebelum ujiannya. Pas ujian cuma lihat dikit terus tahu terus eksekusi gitu ya. Dan apa, latihan dari soal-soal UTS yang lama itu menolong karena jadi tahu bentuk-bentuk soalnya kayak apa sih, kurang lebih itu yang open book itu ya. Minggu depan kita nggak ada pertemuan, manfaatkan waktunya untuk Bapak Ibu menjajal ya soal-soal UTS yang lama itu ya. Kalau ada pertanyaan saya bisa di WA di grup, sebaiknya bertanya di grup supaya bisa dijawab untuk semua ya. Kalau sampai apa kritis banget dan butuh banget ya kita bisa arrange pertemuan sih kalau ada diskusi apa pertanyaan spesifik soal ujian tahun berapa, kenapa begini atau begitu gitu ya. Iya, waktu kita habis, ada pertanyaan, komentar? Kalau nggak ada, selamat istirahat, selamat persiapan untuk ujian. Coba makan jam terbangnya dikit-dikit ya supaya nggak overwhelm. Apa pas menjelang ujian harus menelan materi yang terlalu banyak. Ya, thank you Bapak Ibu perhatiannya. Selamat istirahat.